Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Bayern Munchen kembali incar Bisek, respons Inter tegas, tidak dijual. Jan Bisek ternyata masih menarik perhatian Bayern Munchen, meskipun baru beberapa pekan lalu memperpanjang kontraknya bersama Inter Milan hingga 2031. Kabar mengejutkan tersebut disampaikan oleh pakar transfer Orazio Accomando dalam siaran sport Mediaset. Menurutnya, Bayern kembali menunjukkan ketertarikan serius terhadap Bisek, namun, pendekatan tersebut langsung mendapatkan respons tegas dari Inter. Berita hari ini adalah minat kuat Bayern Munchen terhadap Bisek, tetapi ditolak karena Inter tidak berniat melepas sang bek, ujar Accomando. Dengan demikian, posisi Inter sangat jelas, Bisek bukan untuk dijual. Ketertarikan Bayern menjadi semakin menarik karena Bisek baru saja mendapatkan kontrak baru dari Inter. Nerazzurri memperpanjang masa baktinya hingga tanggal 30 Juni tahun 2031, sekaligus memberikan penyesuaian gaji sebagai bentuk penghargaan atas perkembangan sang pemain. Langkah tersebut sebenarnya sudah menjadi sinyal kuat mengenai bagaimana Inter memandang masa depan Bisek. Klub tidak sekadar mempertahankan bek muda tersebut, tetapi juga ingin menjadikannya bagian penting dari proyek jangka panjang. Karena itu, ketika Bayern datang dengan ketertarikan, Inter tidak membutuhkan waktu lama untuk menentukan sikap. Curtis Jones disebut sebagai rekrutan paling berpengaruh di Inter. Program Krones merangkum pandangan 3 pengamat soal peluang Scudetto Inter Milan, duet lini depan, serta dampak kedatangan Curtis Jones musim ini. Program Elastici dengan format tanya-jawab Kono Ocopetta menghadirkan 3 pembahas, yakni jurnalis Ferre dan Pastor, serta mantan gelandang Massimo Ambrosini, untuk membahas prospek Inter Milan musim ini. Ditanya apakah Inter menjadi tim favorit juara Scudetto, ketiganya sepakat menjawab, ya. Sementara soal duet lini depan, muncul perbedaan pandangan. Ditanya apakah Lautaro Martinez dan Francesco Pio Esposito akan menjadi starter musim ini, Pastor menjawab, ya. Sementara Ambrosini dan Ferre kompak menjawab, tidak. Soal pemain rekrutan baru yang paling berdampak musim ini, ketiganya sepakat menyebut gelandang baru asal Liverpool, Curtis Jones, sebagai jawabannya. Terkait posisi Jones yang berpotensi menggantikan peran Piotr Zielinski, jawaban ketiganya kembali bervariasi. Pastor menilai, belum tentu. Ambrosini menjawab, iya, di awal musim, sementara Ferre menegaskan bahwa untuk posisi mezala kiri, jawabannya, ya. Inter sendiri resmi mencapai kesepakatan dengan Liverpool untuk mendatangkan gelandang Jones pada pertengahan Agustus tahun 2026. Nilai transfer yang disepakati adalah 35 juta euro, terdiri dari 30 juta euro di muka ditambah 5 juta bonus euro, serta klausul 10% dari keuntungan penjualan di masa depan. Thuram berpeluang debut musim ini, di laga Inter kontra Cagliari. Marcus Thuram berpeluang mencatatkan penampilan pertamanya untuk Inter Milan musim ini ketika Nerazzurri bertandang menghadapi Cagliari pada pekan kedua Serie A, Senin pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, kondisi fisik penyerang asal Prancis tersebut terus menunjukkan perkembangan positif. Thuram kini telah sekitar 10 hari berlatih bersama rekan-rekan setimnya dan semakin siap untuk kembali merasakan atmosfer pertandingan kompetitif. Pelatih Inter, Christian Cifu, kini memiliki opsi tambahan di lini depan. Thuram memang belum diproyeksikan langsung sebagai starter, tetapi peluang untuk melihatnya beraksi dari bangku cadangan cukup besar. Thuram sebelumnya belum tampil pada laga pembuka Serie A ketika Inter menghadapi Monza. Sang striker bahkan menghabiskan pertandingan selama 90 menit di bangku cadangan. Namun, situasi tersebut kemungkinan besar tidak akan terulang saat Inter menghadapi Cagliari di Unipol Domus. Menurut Gazzetta, kondisi fisik Thuram terus membaik setelah menjalani latihan bersama skuad selama kurang lebih 10 hari. Respons tubuhnya terhadap setiap sesi latihan yang diberikan Cifu juga semakin positif. Ini menjadi kabar menggembirakan bagi Inter.
mengingat Thuram merupakan salah satu komponen penting dalam sistem permainan Nerazzurri. Antara ke Turki dan bertahan di Inter, masa depan Calhanoglu masih teka-teki. Masa depan Hakan Calhanoglu di Inter Milan masih penuh tanda tanya karena kontraknya segera berakhir. Gazzetta dello Sport menyoroti kondisi fisik dan peluang sang gelandang bertahan di Italia. Kontrak Calhanoglu bersama Inter telah memasuki tahun terakhir. Situasi tersebut menjadi semakin menarik karena pemain asal Turki itu tetap menjadi bagian sentral dalam proyek Christian Cifu. Menurut La Gazzetta dello Sport, masa depan Calhanoglu menjadi kasus yang patut mendapatkan perhatian khusus. Di satu sisi, Inter masih membutuhkan kualitas dan pengalaman sang regista. Di sisi lain, kontrak yang semakin dekat dengan akhir membuat masa depannya masih sulit dipastikan. Dengan ketertarikan dari Turki yang terus menjadi latar belakang, Calhanoglu berada di antara dua kemungkinan, melanjutkan perjalanan di Italia atau kembali ke negaranya. Terlepas dari berbagai spekulasi mengenai masa depannya, posisi Calhanoglu di dalam tim Inter masih sangat penting. Sang gelandang merupakan salah satu pemain yang berperan besar dalam membangun permainan Nerazzurri dari lini tengah, kemampuan mengatur tempo, distribusi bola, eksekusi bola mati, hingga ancaman dari luar kotak penalti membuatnya menjadi sosok yang sulit digantikan. Kehadirannya juga memberikan pengalaman kepada lini tengah Inter yang dihuni sejumlah pemain dengan karakter berbeda. Nasib Luis Henrique, tentukan pergerakan Inter Milan di akhir bursa transfer. Absennya tawaran untuk Luis Henrique membuat rencana Inter Milan mendatangkan penyerang kelima bagi Christian Cifu semakin sulit terwujud di musim panas. Nasib bursa transfer Inter Milan kini bergantung langsung pada situasi Luis Henrique. Winger asal Brasil itu masuk daftar pemain yang akan dilepas, dengan beberapa peminat dilaporkan telah mengirimkan proposalnya masing-masing. Rencananya, manajemen Nerazzurri akan menggunakan hasil penjualan sang pemain untuk mendatangkan penyerang kelima bagi Christian Cifu, dengan karakteristik berbeda dari opsi lini depan yang sudah dimiliki. Inter belum pernah sebergantung ini pada Henrique, dan pembicaraan ini bukan soal lapangan, melainkan soal bursa transfer, tulis laporan Gazzetta dello Sport. Sebab meski manajemen Nerazzurri sudah mendekati kesepakatan untuk dua pemain yang masuk daftar keluar, negosiasi dengan Roma yang bisa membuka slot untuk penyerang kelima tersebut kini benar-benar mandek. Henrique tidak mendapat tawaran. Memang benar Giallorossi sempat mendekati mantan pemain Marseille tersebut beberapa hari lalu, dan Inter berharap hal itu bisa terulang di hari-hari terakhir bursa transfer, tapi kesepakatan final belum juga tercapai, sehingga sang pemain kini tampaknya dipastikan bertahan. Di Gennaro, Inter rekrut 3 pemain yang sudah menangkan 30 trofi. Inter Milan kembali mendapatkan pengakuan dalam persaingan Serie A musim ini. Mantan pemain sekaligus komentator televisi, Antonio Di Gennaro menilai Nerazzurri masih merupakan tim terkuat di kompetisi kasta tertinggi Italia. Dalam wawancara dengan Super Sommesse, Di Gennaro membahas peta persaingan Scudetto sekaligus aktivitas Inter di bursa transfer musim panas. Menurutnya, Inter menunjukkan kecerdasan dalam memperkuat skuad, bukan hanya mendatangkan pemain berkualitas. Nerazzurri juga merekrut pemain yang memiliki pengalaman luar biasa di level tertinggi. Bagaimanapun, Inter tetap merupakan tim terkuat. Mereka mendatangkan 3 pemain, terutama untuk menghadapi Liga Champions, yang secara keseluruhan telah memenangkan sekitar 30 gelar, ujar Di Gennaro. Pernyataan tersebut menjadi gambaran bagaimana kualitas dan pengalaman menjadi bagian penting dari strategi transfer Inter. Meski menjadikan Inter sebagai favorit, Di Gennaro tidak menganggap persaingan Scudetto akan berjalan mudah. Ia menunjuk Napoli sebagai salah satu rival utama Nerazzurri. Menurutnya, Napoli masih memiliki kebutuhan untuk memperkuat lini pertahanan. Ia juga menyoroti kehadiran Badias Hill dan menunggu bagaimana sang pemain beradaptasi. Di Gennaro melihat Napoli memiliki sejumlah faktor yang membuat mereka tetap berbahaya.
tim tersebut memiliki kemampuan untuk bermain dengan beberapa pendekatan taktik dan memiliki pemain-pemain berkualitas yang dapat menjadi pembeda. Inter hadapi tantangan berat di Liga Champions, bertemu Liverpool dan Real Madrid. Inter Milan kembali mendominasi Serie A setelah sukses memastikan gelar juara usai menaklukkan Parma Calcio 1913 di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, pada tanggal 3 Mei tahun 2026, di bawah bimbingan Christian Cifu, yang pernah menjadi bagian dari lini pertahanan Inter saat menjuarai treble 2010, tim ini kembali menunjukkan superioritasnya di kancah domestik. Sorotan kini beralih ke Liga Champions, di mana Inter akan menghadapi tantangan berat dari klub-klub top Eropa. Dalam undian fase Liga Champions yang berlangsung di Monaco, Inter dijadwalkan bertemu lawan tangguh seperti Liverpool dan Real Madrid. Pertemuan ini dipastikan menjadi momen emosional bagi Curtis Jones, yang baru saja bergabung dengan Inter setelah berkarir panjang di Liverpool, menghadapi mantan klubnya. Inter, yang telah mencapai final Liga Champions 2 kali dalam 4 musim terakhir, sebelumnya mengalami kekalahan kontroversial melawan Liverpool di fase Liga musim lalu. Mereka berharap dapat membalikkan nasib kali ini, meski harus menghadapi tantangan berat di Santiago Bernabeu melawan Real Madrid, yang kini kembali ditangani oleh mantan pelatih Inter, Jose Mourinho. Selain itu, Inter juga akan menghadapi tim-tim seperti Club Brugge, Shakhtar, Stuttgart, dan Feyenoord. Setiap pertandingan membawa tantangan tersendiri, terutama ketika harus bermain di kandang lawan yang memiliki karakteristik permainan berbeda.